Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fauzi Maulana dengan NIM 2120152 dari kelas Sejarah Peradaban Islam G yang diampu oleh Bapak Arditya Prayogi MHUM, akan sedikit menjelaskan mengenai lahirnya 3 kesultanan besar Islam, yaitu 1. Dinasti Safawiyah, 2. Dinasti Mughal, dan yang ketiga adalah dinasti Fatimiyah. 1. Dinasti Safawiyah atau Kerajaan Safawi yang berada di Persia atau Iran, berdiri sejak 1501 sampai 1736 Masehi atau selama 235 tahun. Adapun sejarah dari Kerajaan Safawi tersebut yaitu bermula sebuah gerakan tarekat Safawiyah di Ardabil, Azerbaijan, Iran, yang didirikan oleh Sofi al-Din, kemudian bergerak menjadi gerakan politik, kemudian memproklamasikan menjadi sebuah kerajaan, yakni oleh Syah Ismail I, yang kemudian menjadi raja pertama di kerajaan Safawi tersebut. Untuk rincian dari kerajaan Safawi: 1. Coraknya adalah Islam Syiah, yaitu pengikut Ali, atau lebih tepatnya mengagung-agungkan Husain, yakni putra dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, wilayah kekuasaan dari kerajaan Safawi pada masa kejayaannya mencapai Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Untuk puncak kejayaan kerajaan Safawi terjadi pada masa Syah Abbas I, di mana beliau berhasil mencapai kemajuan di bidang politik, yaitu 1. Teratasinya masalah internal, 2. Mengembalikan wilayah-wilayah yang sebelumnya telah direbut oleh bangsa lain. Untuk kemajuan kerajaan Safawi: 1. Bidang ekonomi, yakni menjadi jalur perdagangan laut antara timur dan barat. 2. Majunya sektor pertanian. Kemajuan selanjutnya adalah bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan filsafat, sejarah, dan teologi atau ilmu kalam, dengan adanya 2 tokoh yang selalu ada di majelis, yaitu Baha al-Din Syairazi sebagai tokoh filosof dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damai sebagai seorang filosof, ahli sejarah sekaligus teolog. Kemajuan selanjutnya ialah di bidang keagamaan, yakni adanya toleransi antar sesama muslim dan antar umat agama lain. Untuk kemajuan di bidang fisik dan seni, yakni dibangunnya kota indah Isfahan, di mana di dalamnya dibangun infrastruktur dan sarana yang megah, baik dari masjid maupun taman kota. Untuk kehancuran kerajaan Safawi ada beberapa alasan, yakni setelah Khalifah Abbas I turun, kerajaan Safawi mengalami stagnan, tidak berkembang dan tidak mengalami kemajuan. 2. Konflik panjang dengan Turki Utsmani karena perbedaan corak. Selanjutnya, dekadasi atau penurunan moral sebagian besar pemimpin, disertai perebutan kekuasaan.
Yang terakhir adalah tidak terbuka dan tidak demokratis oleh para ulama ataupun petinggi di kerajaan tersebut. Kerajaan kedua adalah dinasti Mughal atau kerajaan Moghul, yakni di Delhi, India, yang berdiri sejak tahun 1526 hingga 1858 Masehi. Untuk sejarah berdirinya kerajaan Moghul didirikan oleh Sultan Babar atau Babur. Asal muasalnya adalah penaklukan Delhi, tepatnya pada pertempuran Panipat I, yang pada saat itu Delhi dipimpin oleh Sultan Delhi Ibrahim Lodi. Untuk rinciannya, 1. Wilayah pada masa kejayaan kerajaan Moghul mencapai atau meliputi Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India. Untuk puncak kejayaan kerajaan Moghul sendiri terjadi pada masa Sultan Akbar, yakni pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi, di mana pencapaiannya di bidang politik yaitu mempersatukan India. Lanjut, untuk peninggalan kerajaan Moghul. 1. Sistem politik dan ekonomi, di mana kerajaan Moghul sendiri memerdekakan India, terus membentuk pemerintahan kerajaan, dan yang terakhir adalah menegakkan peraturan pajak sebagai devisa negara. Selanjutnya, peninggalan di bidang sosial, yaitu adanya penghapusan kasta, karena di India sendiri sudah turun-temurun dan mendarah daging yang namanya pembagian kasta. Terus adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita. Selanjutnya, kemunduran kebudayaan Hindu. Sebenarnya ini bisa dikatakan peninggalan yang cukup buruk karena adanya intoleransi atau diskriminasi terhadap kebudayaan non-muslim. Selanjutnya, peninggalan di bidang seni dan bangunan, yaitu banyaknya karya sastra dan banyaknya peninggalan bangunan-bangunan infrastruktur yang di mana di dalamnya ada ornamen-ornamen ukiran. Untuk peninggalan yang terakhir adalah aliran kepercayaan. Ini juga sama seperti halnya yang tadi, yaitu adanya konflik Hindu dan Islam. Untuk kemunduran kerajaan Moghul dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Invasi Barat, di mana bangsa-bangsa Barat mulai berdatangan ke India untuk kembali menguasai India. Terus, hal ini diperkuat dengan adanya penaklukan Benggala oleh Inggris. Lanjut, kerajaan yang terakhir adalah dinasti Fatimiyah, Kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, yang berdiri sejak tahun 1909 sampai 1160 Masehi. Untuk sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah, asal muasalnya adalah penaklukan dinasti Aghlabiyah di Tunisia pada tahun 1909 Masehi. Untuk pendirinya sendiri ialah Sa'ad bin Husain atau putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang secara garis keturunan adalah keturunan dari Fatimatus Az-Zahra. Lanjut, untuk corak dinasti Fatimiyah sendiri adalah Syiah, namun ada jenis ataupun golongannya, yaitu Syiah Ismailiyah. Untuk rincian selanjutnya, wilayah dari dinasti Fatimiyah mencapai Maghrib, Mesir, dan Syam. Puncak kejayaan dari dinasti Fatimiyah pada masa Khalifah Al-Aziz, di mana didirikannya Masjid Al-Azhar, pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Untuk kemunduran dari dinasti Fatimiyah, yaitu 1.
sepeninggal Al-Aziz. Sama halnya dengan dinasti yang sebelumnya, di mana setelah ditinggalkan oleh khalifah yang mengalami masa kejayaan, dinasti tersebut hanya mengalami stagnan, tidak adanya kemajuan maupun perkembangan. Lanjut, adanya konflik internal, di mana di sini sangat disorot Khalifah Al-Hakim yang notabene sebagai putra Al-Aziz, di mana beliau membunuh wazir, setelah itu menghancurkan gereja dan kuburan suci umat Kristen, dan membuat peraturan kontroversial untuk umat non-muslim. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu adanya penguasaan wilayah oleh bangsa lain, adanya penaklukan-penaklukan dari bangsa lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.